rame tuh di sosmed ya, akan ada gempa megatrust ya di beberapa titik di Indonesia ya, gitu. Jadi mungkin saja Pulau Jawa ini akan terbelah atau apa, nggak tahu gitu. Tenggelam Bu Helen dari Ya, ilmuwan. ya, ya itu walahu alam gitu ya. Hanya Tuhan yang tahu gitu ya, benar nggak? Iya, Nah, jadi betul. emang benar rencananya dipindahin ke IKM gitu loh. Kalau si sana itu yang kelompok celana cingkrang itu mau demo atau macam-macam mau datang ke sana, Kalimantan, hadapin dulu suku Dayak itu loh. Jadi pemikiran kesananya itu betul gitu loh. Ya, Pak Andi, belum. Ya, Pak Andi, sebenarnya perpindahan ibu kota di Kalimantan itu adalah solusi yang baik karena kita pernah baca bahwa Pulau Jawa itu kepadatan penduduknya untuk beberapa tahun saya pernah baca akan tenggelam ya. Situasi eh, posisi dari Pulau Jawa itu sendiri. Memang ibu kota itu harus pindah sebenarnya ke Kalimantan ya, atau kemana aja ya. Dan ke Kalimantan itu adalah solusi mungkin udah kesepakatan eh, bersama ke sana ya dia situasi. Cuman di sini eh, kesalahan terbesar dari pemerintah, mereka ingin memindahkan eh, ibu kota itu ke Kalimantan itu, IKN itu ke Kalimantan itu. Mereka tidak mempunyai eh, planning yang kuat tentang geopolitik, geoinvestor ya, dan bagaimana eh, para para pejabat dan para pemuka-pemuka politik di Indonesia itu tidak memikirkan bagaimana reaksi dunia luar terhadap negara Indonesia sendiri ya. Itu pemerintah tidak memikirkan sejauh itu, makanya terjadi uh, kesalahan yang begini. Investor tidak mau kan, apalagi nenek Retno, nenek Lampir yang sampai bela-bela Palestina ke sana kemari bela Palestina, datang lagi Wapres yang getol bela Palestina, datang lagi JK yang begitu getol ketemu si Haniye, datang lagi Pak Jokowi mengumandangkan apa ini kan negara-negara seperti negara Eropa dan Amerika yang mempunyai kekuatan di dalam ekonomi, ya Cina juga, China kan mereka mikir-mikir juga sebagai investor, ngapain kita bikin uh, menanam modal ke Indonesia, negaranya aja uh, hanya mikirkan sahwat ya doang, ya kerugian gitu toh. Nah, ini yang nggak dipikirkan pemerintah kita, apalagi ini mengenai apalagi tambah lagi paskibraka, hanya karena pemakaian jilbab heboh yang umat seiman heboh memerangi, pakai lagi undang-undang Pancasila, Undang-Undang 1945 nomor 28 29 tentang hak ajasi manusia. Mana ada di Undang-Undang hak ajasi pakai jilbab, dan mana ada Indonesia jilbab itu pakaian ini gitu loh, pakaian tradisional dari sononya cuman kebaya. Nah, itu yang nggak dipikirkan pemerintah tentang perpindahan ibu kota itu sudah bagus karena kan para ilmuwan sudah menyatakan bagaimana posisi kondisi Jakarta Pulau Jawa itu gitu. Cuman geopolitik ini yang pemerintah tidak bisa mengatasi, menangani para ulama-ulama apa ini, pengajar Mehmet ini gitu loh, MUI ya, spesial MUI.
saya ingin melihat nanti pada masa jabatan Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo dapat menekan suaranya MUI ini? Karena selama MUI bersuara, Indonesia tidak akan berkembang. Seperti Pak Tobing bilang, kalau MUI ini makin berkembang, bukannya Indonesia emas, nggak akan terjadi. Yang ada Indonesia emas Gino, itu Pak. Itu aja Pak Andi. Indonesia, Indonesia cemas, bukan emas. Ya, ya Indonesia cemas yang Cemas. adanya. Itu. Makanya sampai sekarang saya masih eh, belum melihat kepastian dari Pak Prabowo. Memang Pak Prabowo saya sudah baca. Ya Pak Prabowo meresmikan kerjasama dengan Israel mengenai itu ya, perusahaannya ya kemarin dengan Israel. Tapi apakah itu akan terlaksana? Karena MUI masih berkuasa di pemerintahan, masih punya suara terbesar loh, bukan kecil ya. Jadi Ritung Negara Indonesia itu masih diarahkan oleh MUI itu sendiri. Pemerintah tidak punya kuasa gitu. Nah itu sebabnya. Jadi kalaupun Pak Prabowo membuat transaksi dengan Israel membuka perusahaan itu, belum tentu bisa itu akan terlaksana nanti. Belum tentu. Kalau Pak Prabowo sendiri tidak menekan. Makanya dari pertama saya bilang kan MUI harus semua ormas agama dikeluarkan dari sistem pemerintahan. Kalau mereka membuat instansi atau grup-grup kelompok ormas-ormas agama ini di luar daripada pemerintah, itulah namanya negara Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan Bhinneka Tunggal Ika, bukan karena agama. Kalau perlu itu semua yang dari Habib-Habib atau ulama yang dari Yaman itu dikembalikan ke negaranya sono, biar dia rasakan laparnya kayak mana di sono, dibalikkan aja pulangin. Itu Pak Andi. Nah, ya, ada yang lain nih, Bu Ellen. Bu Ellen masuk, Bu Ellen. Atau yang lain, silakan. Ini genderang harus ditabuh terus nih, supaya melek. Ya, Om Pandi dan semuanya. Iya, supaya rakyat melek kan gitu. Ya, go ahead, Ellen. Pandi, ya, itu yang tadi 9 WNI keturunan yang bangun IKN itu, ya terpaksa harus nurut, harus menyumbang, ya kan? Gitu. Bagaimana enggak? Mereka manusia, masih terdiri dari darah dan daging. Pohon beringin aja yang udah puluhan tahun, Pak, digergaji sama tukang kayu. Kalah, Pak. Hebat kan? Berarti gergajinya ya nggak? Gitu. Jadi, tumpul gergajinya. iya, apalagi mereka 9 orang, isinya cuma darah dan daging, takut dong digergaji. Tumpul gergajinya Bu Ellen. Nurut saja, gitu loh. Tapi Ya. kalau menurut saya, Bu Ellen, dia tuh yang dia kasih duitnya itu cuman itu pocket change ya, duit kecil, uang kecil. Dia kan Ya. hartanya banyak. Dia ditodong, ya udah deh gua kasih lu 5% kan. Jadi dia udah rela buang 5% kan gitu ceritanya. Ya kan? Nggak mungkin dia kasih kasih sebanyak-banyaknya ya nggak mungkin. Soalnya dia dari again tadi saya bilang dilihat dari return on the investmentnya itu nggak ada. Mana bisa balik itu investasinya. Barangnya nggak ada. Di Betul, IKN Pak. itu di IKN itu invest apa? Invest tanah kagak, tanah negara. Invest gedung bukan gedung pemerintah. Terus investasinya itu apa gitu loh. Ya Bu Ellen. Bu Ellen lanjut, sorry. Ya, memang seharusnya pindah ibu kota itu udah dari dulu, udah dari kemarin-kemarin. Sebenarnya saya setuju ya, pindah gitu loh. Kenapa? Kan kayak di Amerika, di Australia, ibu kotanya itu kan kota kecil kan.
Kotanya sepi kan Washington itu ya, Pandi ya, bener nggak? Hmm. Malah lebih ramai New York, LA dan sebagainya gitu. Sama di Australia juga gitu. Karena apa? Eh, jadi semua-muanya tublek di Jakarta gitu. Kalau ada apa-apa demo di Jakarta. Nah, sekarang diambil dan lagi juga mungkin ya nggak berapa lama lagi yang katanya apalagi beberapa hari ini ya rame tuh di sosmed ya akan ada gempa megatrust ya di beberapa titik di Indonesia ya gitu. Jadi mungkin saja Pulau Jawa ini akan terbelah atau apa nggak tahu gitu. Tenggelam Bu Helen dari Ya, ilmuwan. ya, ya itu walahu alam gitu ya. Hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Benar nggak? Iya, Nah, jadi betul. emang benar rencananya dipindahin ke IKM gitu loh. Kalau si sana itu yang kelompok celana cingkrang itu mau demo atau macam-macam mau datang ke sana Kalimantan, hadapin dulu suku Dayak itu loh. Jadi pemikiran kesananya itu betul gitu loh. Karena udah padat, terlalu padat di Jawa ini, apalagi di Jakarta, udah terlalu sumpek lah, entah demo gitu. Kalau ke sana mau demo, ongkosnya Betul. mahal, Iya, ongkosnya mahal. Mau naik kapal laut lama, sedangkan demo itu kan butuh cepat, ya nggak? iya, Gitu. betul. Belum lagi keluar Enggak, orang Dayaknya ya Bu Helen. Iya, iya. enggak, maksudnya kalau demo itu sehat, bagus demo. Tapi kalau demo, orang-orangnya yang dinaikin bus, dibuang ke Jakarta semua, itu yang salah. Jadi bukan orang Jakarta. Seperti zaman Ahok dulu, itu bukan semua orang Jakarta yang demo. Ya, Orang-orang di desa-desa ditaruh di bus, dibuang ke Jakarta untuk demo. Kasih nasi Ya kotak, di kasih duit. Indonesia mana ada demo yang sehat Pak Andi? Makanya Mana itu saya pernah? bilang kalau ada Mana ada demo demo yang sehat? iya, kalau demo itu sehat, bagus. Tapi ya Iya, jadi harus demo demo yang itu sehat. untuk kritik bagus. Tapi di Indonesia kan yang demo yang gimana orangnya? Yang pengangguran, yang apa segala dicampur aduk supaya madatin kan itu sekarang. Yang yang otak-otak kadrun Nah, masalahnya. ini ada Pak Prawira nih, Pak Prawira masuk Iya, Shalom Pak Andi. Iya. pagi.